Ya, pemirsa, pelaksanaan sensus penduduk secara online mulai diterapkan tahun ini. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan sensus secara online ini, berikut wawancara reporter TV One Ada Gita Mahlika dengan Deputi Bidang Statistik dan Badan Pusat Statistik Margo Juwono. Pemirsa, Badan Pusat Statistik kali ini pada tahun 2020 kembali menyelenggarakan sensus penduduk, di mana BPS juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri menyediakan dua opsi kepada masyarakat, diantaranya sensus penduduk berbasis online dan juga sensus penduduk berbasis wawancara. Lalu seberapa efektifkah dan bagaimana sebenarnya progres dari sensus penduduk berbasis online yang merupakan inovasi yang dilakukan pada tahun ini? Untuk membahasnya, kita sudah kehadiran narasumber pada hari ini, Bapak Margo Juwono selaku Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Gita. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Pak, bagaimana sejauh ini progres dari sensus penduduk berbasis online? Karena tentunya ini adalah inovasi baru. Seperti apa sejauh ini partisipasi masyarakat, Pak? Ya, jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah berpartisipasi melalui sensus penduduk online. Jadi kalau pertanyaannya adalah berapa jumlah yang sudah berpartisipasi, kurang lebih 18,1 juta per hari ini. Jadi lumayan bagus karena ini adalah kali pertama kita melakukan sensus secara online. Oke, untuk targetnya sendiri sebenarnya berapa, Pak, jumlahnya? Atau berapa persen yang ditargetkan? Ya, target kita karena ini yang pertama tidak terlalu banyak kalau dibandingkan negara maju lainnya. Kita menargetkan kurang lebih 22,9% dari total populasi yang ada di Indonesia. Oke, untuk saat ini artinya sensus penduduk online akan dilakukan hingga akhir Maret ini ya, Pak? Akhir Maret 2020 ini, kemudian baru akan beralih ke sistem wawancara atau seperti apa? Memang akan disediakan opsi begitu bagi masyarakat? Ya, jadi sensus penduduk online ini kita buka sampai dengan 31 Maret 2020. Ya. Nanti bagi masyarakat yang belum berpartisipasi melalui sensus penduduk online, nanti akan didatangi petugas pada bulan Juli 2020. Jadi yang sudah online, nanti ada mekanisme pengecekan data. Kalau dikatakan datanya memang menggambarkan kondisi yang ada di masyarakat, dia tidak akan disensus lagi di bulan Juli 2020. Jadi kalau data nanti masuknya berkualitas, perencanaan menjadi berkualitas, nanti dampaknya kepada masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, kita ketahui juga bahwa Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa kaum-kaum milenial juga ditargetkan untuk mengisi sensus penduduk online, yaitu pada periode hingga akhir Maret ini. Memang seperti itu, Pak, berarti targetnya milenial? Ya, jadi sensus itu menyasar seluruh penduduk. Ya, jadi kenapa milenial menjadi penting? Karena milenial itu sekarang kan literasi terhadap teknologi bagus. Harapannya para milenial dan para orang yang mobilitasnya tinggi, kemudian privasinya tinggi, kita harap karena dia sulit ketemu petugas, kita harapkan dia berpartisipasi melalui sensus penduduk online. Sebaliknya nanti yang sisanya baru kita sasar di bulan Juli 2020. Buat masyarakat yang mungkin infrastrukturnya kurang baik, seperti wilayah timur dan sebagainya, itu tidak perlu memaksakan diri untuk ikut online. Nanti itu akan ada petugas datang di bulan Juli, door to door untuk mencari informasi yang dari masyarakat gitu. Pak, kita tentu juga harus menanyakan, tentunya kita tahu bahwa sensus penduduk ini kan pertanyaannya cukup detail, Pak. Ini tentu sudah menjadi pertanyaan juga di berbagai media bahwa bagaimana sebenarnya menjamin keamanan data dari sensus penduduk online ini, karena tentu pertanyaannya kan sangat spesifik. Ya, yang pertama saya himbau kepada seluruh masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data yang akan diberikan itu akan bocor atau disalahgunakan oleh pihak yang lain. Nah, yang pertama, nanti BPS dalam rangka mendiseminasikan data itu tidak mengeluarkan data individu, jadi berupa data agregat. Jadi Mbak Gita nggak perlu takut ngisi online karena nanti dalam diseminasinya tidak ada nama Mbak Gita di dalam publikasi BPS, hanya berupa agregat secara makro gitu ya, menurut wilayah gitu, provinsi, kabupaten, kota dan lainnya sampai dengan desa gitu ya. Jadi tidak memuat data individu. Nah, yang kedua, bahwa dalam proses pengiriman data sebenarnya kan masyarakat diberikan untuk membuat password. Tentu saja password itu untuk melindungi data pribadinya gitu ya, dan password itu hanya diketahui oleh pribadi dan keluarganya. Jadi kalau sudah masuk ke sensus online, suruh membuat password, maka supaya datanya aman, passwordnya jangan diberikan ke orang lain, supaya nggak bocor datanya. Supaya nggak bocor datanya. Kalau untuk panduan mengisi secara online ini kira-kira sebenarnya memakan waktu berapa lama, Pak? Dan seperti apa proses atau tahapannya? Mungkin bisa diceritakan secara singkat mungkin? Tahapannya diminta untuk masuk ke laman sensus, yaitu dengan
sensus.bps.go.id. Itu masyarakat hanya menyiapkan NIK dan kartu keluarga dan akte perkawinan atau perceraian kalau memang statusnya bercerai, dan masuk ke halaman sensus itu tinggal baca buku panduannya. Itu secara singkat sangat mudah kok diikutinya, cuma butuh waktu 5 menit. Jadi kalau ada satu keluarga 4 ya kurang lebih 20 menit lah untuk satu keluarga. Pak, antisipasi untuk tentunya mendesak atau mengejar ketertinggalan, karena kita tahu kan tinggal 2 minggu lagi dan masih ada beberapa persen lagi harus dikejar yang mengisi, gimana Pak? Jadi kita akan merubah strategi publisitasnya. Kita akan mencoba melihat kondisi yang ada. Yang terpikirkan sekarang adalah menggunakan campaign dengan berbasis teknologi. Jadi kita akan menyebarkan informasi tentang sensus, mengajak partisipasi sensus itu melalui medsos ya, media sosial, kemudian ada kelompok-kelompok komunitas gitu ya, lewat WhatsApp grup dan sebagainya. Itu kita akan masuk ke sana, tapi tidak bertatap langsung dengan masyarakat gitu ya, lebih kepada campaign secara digital melalui media sosial yang akan kita bangun supaya masyarakat itu tetap berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Gitu. Kita tahu kan di tengah mewabahnya corona saat ini, tentu kita sudah tahu merebak sekali dan mengkhawatirkan masyarakat. Apakah ini dilihat juga dari BPS mengganggu partisipasi masyarakat untuk mengisi sensus penduduk online atau sebenarnya biasa saja, Pak? Dengan adanya corona ini tentu saja perlu strategi lain baru gitu ya, supaya menghindari tatap muka tetapi sensusnya tetap jalan gitu. Nah, kita sedang menyiapkan digital campaign supaya masyarakat tetap terinformasikan dan mau berpartisipasi dalam sensus online. Ini menjadi penting bagi kita, kenapa? Karena sensus ini adalah pekerjaan pemerintah dan hasilnya juga untuk masyarakat ke depannya. Jadi berharap sih semuanya terus ikut berpartisipasi dalam sensus online di tengah dengan kondisi yang saat ini memang kurang menggembirakan buat kita. Gitu. Betul Pak, di tengah merebaknya wabah virus corona ini tentu kita harapkan masyarakat tetap tergerak untuk mengisi sensus penduduk berbasis online ini ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak Margoyono selaku Deputi Bidang Statistik Sosial BPS. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami Pak. Dan kita harapkan juga masyarakat dapat semakin berpartisipasi aktif untuk mengisi sensus penduduk pada tahun 2020 ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Gita.